Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, Tuhan beserta dengan kita dan tetaplah kuat. Kita mau terus setia mencari Tuhan. Dan saya percaya dari Sabang sampai Merauke anugerah Tuhan tetap ada atas kita semua. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang mau setia mencari Tuhan yang akan melihat pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu setia pada kami Tuhan, mengampuni kami bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini kepadamu Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum sehingga menyenangkan hati Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami membawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Demi nama-Mu, kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku membanggakan seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Mari lebih lagi saudara katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu kekal dalam hidup kami yang
Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kekal atas hidup kami. Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tanpa kasih-Mu dalam hidup kami binasa Tuhan. Kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada. Namun Engkau Tuhan yang baik, yang terus menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Saudara, mari bersyukur pada Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Engkau menyediakan yang kami perlukan di hidup ini. Sungguh Engkau setia Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau setia.
bernyanyi bagi kesetiaan-Mu. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, katakan komitmen kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, kalau ku hidup Tuhan, amin. Kami mau hidup bagimu. Yes Lord, hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi, dengan hati yang syukur pada Tuhan, kita mau berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Hati kami tetap Tuhan akan menyembah-Mu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tahu dunia takkan pernah bisa jauhkan kami. Bahkan apapun persoalan di hidup kami, Tuhan tidak akan pernah bisa membuat kami jauh dari Engkau.
entah masalah keuangan, entah masalah sakit penyakit, kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Karena Engkau yang menjanjikan kehidupan bahkan sampai pada kekekalan. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini, Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau menyertai kami, Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Karena itu kami mau terus malam hari ini berkata, kami mau mengiringmu seumur hidup kami, Tuhan. Hidup kami hanya bagimu, Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengiringmu di sepanjang jalan kami. Karena itulah kebahagiaan di hidup kami ketika kami mengiring Tuhan. Apapun persoalan kami mau tetap mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memulia. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami memuliakan-Mu dalam segenap hidup kami. Layakkan kami Tuhan. Kami datang memberi hidup kami kepadamu Bapa. Kami rindu mengiring-Mu sepanjang umur hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang taat melakukan firman-Mu, supaya kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara. Ya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saat ini ya, dan sekarang kita sudah sampai di Yesaya 65. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian ya. Shalom Ibu Debbie ya, selamat pagi. Saya mau bersaksi Bu. Dari bulan 4 sejak saya kena sakit lambung, di mana lambung saya terus terasa sesak. Setiap kali saya berdoa menangis karena saya takut mati. Namun saat itu saya mencari mesbah untuk menguatkan iman saya, dan saya menemukan salah seorang pendeta dan setia mengikuti mesbah yang dibawakannya. Akhirnya di bulan 6 lambung saya mereda dan mulai enakan, dan akhirnya saya kurang puas karena sebelumnya kebanyakan doa dan mujizat. Saya ingin mengenal dan mengetahui kebenaran firman Tuhan lagi. Karena itu setiap hari selesai saya teduh dengan salah seorang pendeta, saya buka-buka YouTube dan saya lihat ada khotbah-khotbah lama Ibu Debbie, dan saya buka di channel Ibu. Dan puji Tuhan ternyata Ibu ada mesbah doa yang diadakan setiap hari, yaitu mesbah doa malam. Akhirnya saya mengikuti setiap hari mesbah doa Ibu. Setelah saya proses penyembuhan lambung, saya dengar bapak saya sakit. Ya, bapak saya sakit di Sumatera karena nyesek ya. Kami berpikir lambung. Bapak tidak dibawa ke rumah sakit, takutnya nanti dibilang COVID. Di bulan 8 pertengahan bapak saya mengalami lemah. Jam 4 pagi, mama dan abang-abang saya membawa bapak ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU. Mendengar berita itu Bu, saya terus berdoa menangis dalam mesbah doa Ibu yang Ibu pimpin. Saya menaikkan penyembahan, selalu menangis, menjerit, memanggil nama Tuhan. Yang mana saya ada di Jakarta dan tidak bisa pulang, mendengar Bapak divonis penyempitan jantung dan gula tinggi. Saya hanya bisa berdoa dan menangis di bawah kaki salib Tuhan. Saya selalu berdoa Bu kepada Tuhan, meminta kesembuhan Bapak dan bantuan dana agar saya bisa pulang. Karena saat itu dibutuhkan dana sekitar 10 juta. Akhirnya saya ada tawaran untuk mencari developer untuk proyek besar. Saya berpikir itulah jalan yang dapat uang untuk saya pulang. Saya terus berdoa. Selesai mesbah doa, saya juga melanjutkan menyanyikan lagu-lagu pujian. Saya setia untuk mengikuti mesbah doa. Di mana saya mendengar lagi berita bapak saya akan dirujuk ke rumah sakit Medan Bu, karena sempat nggak sadarkan diri dan mau dipasang ring di jantungnya. Semakin saya menangis memohon bantuan doa, hati saya tidak setuju kalau bapak harus dipasang ring. Namun saya tidak punya kekuatan, dan itu sudah keputusan keluarga untuk kesembuhan bapak. Sampai di rumah sakit Medan, bapak saya di IGD dari jam 6 pagi, semua diperiksa. Bahkan dokter berkata ada sampah di dalam tubuh bapak, ya ada beberapa persen racun. Saya masih meminta kepada Tuhan kalau boleh ya Tuhan, bapak saya disembuhkan dan tidak usah pasang ring, tapi biar kehendak-Mu saja yang jadi. Bapak saya sudah dipasang selang untuk makan, selang di jantung dan oksigen, menunggu kamar untuk memindahkan bapak dari IGD ke ruangan. Semua keluarga sudah berdoa terus memanggil nama Tuhan dengan penuh air mata. Namun sampai jam 9 malam dokter spesialis tidak kunjung datang, hanya dokter jaga saja yang ada di situ dan mengecek semua sampah dalam tubuh bapak saya. Mungkin melalui dokter WA ke dokter jaga diinstruksikan untuk bapak di rapid test. Jam 9.30 bapak saya di rapid test dan hasilnya bapak saya non reaktif. Karena bapak saya sesak, karena ada juga cairan di paru-paru akibat gula naik menyerang paru dan jantung. Bapak saya disuruh rujuk ke rumah sakit COVID. Mama saya menelpon, saya menanyakan. Saya terus berdoa Bu dan menangis. Saya bilang sama mama saya, bagaimanapun jangan dibawa bapak, bagaimanapun bawa aja bapak pulang. Kita tidak mungkin menyerahkan bapak ke rumah sakit COVID karena beliau tidak bisa jauh juga dari mama dan di sana tidak ada yang mengurus. Seperti yang kita serahkan bapak, kalau kita membawa dia ke sana itu sama saja kita menyerahkan bapak untuk mati.
Karena ketakutan itulah saya bilang, Bu, ya saya tidak tahu kenapa saya harus katakan. Namun selesai bertelepon, saya panggil Tuhan, saya ulang-ulang mesbah doa Ibu, dan Ibu bilang, kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, bukan hanya karena COVID saja, tapi saya dikuatkan Tuhan, Bu. Saya telepon Mama untuk kuat. Walau hati saya sebenarnya hancur, saya nggak bisa pulang untuk melihat keluar papa saya. Dokter saat itu akhirnya bilang, ya berembuklah Bu, ya bisa dirujuk ke rumah sakit COVID atau pulang. Ya karena di situ peralatannya nggak ada, saudara, dan bapaknya sudah sesak ya, tapi bukan karena COVID, tapi karena jantung, paru-paru dan lain sebagainya, ada komplikasi. Jam 11.30 malam, dan saat itu mereka didesak untuk segera keluar dari rumah sakit atau dirujuk. Mama saya dan abang-abang saya bingung karena mereka takut kalau dibuka selang bapak pasti langsung kehilangan nafas karena nggak kuat. Namun kami terus berdoa, dan jam 12 malam kami akan ambil keputusan untuk pulang. Dan kakak ipar saya seperti dibisikkan Tuhan untuk membawa bapak ke rumah mereka dan bukan pulang ke rumah orang tua saya, karena rumahnya di Medan itu ya lebih dekat. Katanya mau dibawa berobat ke spesialis. Singkat cerita, karena panjang kesaksian saya, bapak dan mama di rumah abang saya selama perobatan dan dibawa ke spesialis. Setelah dicek lab, bapak saya kena batu empedu, jantung, paru-paru, gula tinggi, kekurangan kalsium, dan kista di ginjal. Aduh, banyak sekali ya saudara komplikasinya. Dan singkat cerita, bulan September bapak ya yang dibopong ke kamar mandi, sekarang puji Tuhan sudah bisa berjalan sendiri. Dan bulan September kemarin akhirnya bapak boleh pulang ke rumah. Dan awal Oktober, Bu, saya dan mama serta bapak yang setiap jam 7.30 kami selalu video call bersama membawa renungan malam sampai saat ini. Kami merasakan dahsyatnya pertolongan Tuhan Yesus. Dan kami bersepakat bersama mama dan bapak, kami tidak mau jauh dari Tuhan lagi, Bu, karena pertolongan Tuhan itu tepat. Di mana saya meminta bantuan dana untuk pulang, namun Tuhan memberi ya lebih dari 10 juta, yaitu kesembuhan dari Tuhan Yesus. Rahasia Tuhan itu tidak dapat terselami. Tuhan baik, dan sampai detik ini saya selalu setia ikut mesbah doa, Bu. Karena sekarang saya rindu mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mencari mujizat lagi. Karena saya dan keluarga sudah mendapat mujizat dari Tuhan, kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Ibu untuk pelayanan Ibu yang setia mengadakan mesbah doa bagi kami yang rindu untuk mendalami Alkitab dan kebenarannya, Bu. Semoga Ibu dan Bapak dan semua anak-anak diberikan kesehatan dan dilimpahkan Tuhan Yesus berkat buat Ibu sekeluarga. Amin. Ya, puji Tuhan, ya, kita bukan hanya orang yang hanya mencari mujizat, tapi kita rindu untuk terus dipulihkan Tuhan, dan yang terlebih kita boleh mengenal jalan kebenaran. Tapi ini benar-benar mujizat ya saudara, kalau dilihat dari kronologisnya rasanya sudah tidak mungkin, tidak ada harapan ya, sudah sesak napas, jantung, paru, batu ginjal, tapi puji Tuhan akhirnya sekarang sudah sehat. Ya, Tuhan memberikan kesempatan untuk terus bisa hidup dan setia kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya yang sangat memberkati kita. Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan malam hari ini dari Yesaya 65, sekarang ayat yang ke-11. Tadi malam sudah ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-11, tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan. Jadi tadi malam saudara saya hanya mau mengingatkan sedikit tadi malam. Ya, Yesaya 65 ayat yang ke-10 tadi malam itu Tuhan berkata lembah Saron dan lembah Akor, yaitu adalah berbicara tentang lembah-lembah yang terkutuk, lembah-lembah kesulitan, akan dirubah Tuhan menjadi padang gurun, padang rumput bagi kambing domba, dan Akor akan menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Kita sudah sampai di situ tadi malam ya, dan orang-orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Baik, kita lanjut ayat yang ke-11. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang,
dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, orang yang mencari Tuhan akan menemukan dan melihat mujizat. Bahkan lembah kesulitan akan dirubah menjadi lembah kegirangan, ya, seperti kesaksian tadi. Ya, sakit yang sudah diborong banyak sekali, tapi Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Tetaplah setia. Tetapi bagi orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa-dewa, ya, kata Tuhan, ya, mereka, aku akan menentukan kamu bagi pedang. Artinya apa? Akan ada kematian, ya, kebinasaan, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Saudara, Tuhan kita ya adalah Tuhan yang sampai saat ini masih memanggil kita untuk bertobat. Tadi malam juga kita sudah 2 malam yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita ini menjadi orang yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang terus berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita, dan itu adalah salah satu cara Tuhan memanggil. Dia berbicara dalam hati kita untuk mengingatkan kita meninggalkan dosa, untuk mengingatkan kita kembali. Tapi kalau kita tidak menanggapi panggilan Tuhan itu, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu hatimu dan mengetok. Ya, kalau hari ini, kata Tuhan, engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Ya, bukalah supaya aku bisa masuk dan duduk makan bersama-sama dengan kamu. Kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, entah lewat firman, lewat khotbah hamba Tuhan, lewat teman yang berbicara, atau suara Roh Kudus yang datang dalam hati kita, jangan keraskan hati kita. Mari kita bertobat, kata firman Tuhan, ya, agar kita tidak mati binasa, saudara, ya. Tetapi orang-orang, ya, dikatakan di sana, oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ya, mari kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, dan sikap hati kita. Mari kita buang semua apa yang menentang Tuhan, saudara. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, biar kita buang semua itu dan kita mau belajar hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ayat yang ke-13, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Tolong garis bawahi kata hamba-hambaku, bukan bicara soal pendeta. Hamba-hambaku bukan gembala, hamba-hambaku bukan hanya penginjil. Tapi saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan? Mereka yang taat melakukan firman. Ya, orang-orang yang taat mencari Tuhan, yang taat meninggalkan dosa, yang taat meninggalkan segala hal yang buruk, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saya yang terus rindu mencari Tuhan dan kebenarannya, kita adalah hamba Tuhan. Ayat ini berkata, ayat 13, sebab itu beginilah firman Tuhan, ayat 13, ya. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, dan kamu akan mendapat malu. Ya, orang-orang yang taat pada firman Tuhan akan makan, dan orang-orang yang tidak taat akan lapar. Orang-orang yang taat melakukan firman dan hidup dalam kebenaran akan minum, dan orang-orang yang tidak taat dan hanya terus melakukan dosa akan haus. Orang-orang yang taat pada firman Tuhan dan melakukannya, mereka akan bersuka cita. Sementara orang yang tidak taat pada firman dan terus melakukan dosa, mereka akan, dikatakan di sana, mendapat malu.
Saudara, mari apabila kita mau sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana Tuhan, apabila kita mau sungguh-sungguh melihat ya janji-janji Tuhan tergenapi, mari kita hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Judul perikopnya kan di sana 65, jawab Allah, hukuman bagi yang berdosa dan keselamatan bagi orang yang saleh. Ya, di dalam hidup ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Ini adalah hukum Allah dan ini adalah hukum alam. Ya, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Ini hukum alam juga, ya. Jadi kalau kita menabur dosa, maka kita akan menuai kebinasaan. Karena itu selama masih ada waktu, mari kita bertobat sungguh-sungguh hidup dalam jalannya Tuhan. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-14. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Sementara orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang hidup dalam kebenaran melihat perbedaan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu pemurnian. Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai kebenarannya dan hidup dalam jalan-jalannya dengan orang yang tidak mau hidup dalam jalan kebenaran. Hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, kata firman Tuhan. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, ya, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Ayat yang ke-15. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Ya, saudara, ya, Tuhan itu menyertai orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Tapi orang yang terus berbuat dosa dikatakan dia akan hidup di dalam kutuk. Ya, di bawah kutuk. Ingat orang tua, kalau engkau melakukan dosa, maka anakmu akan hidup di bawah kutuk dosa. Ya, tetapi sebaliknya kita orang tua yang sudah hidup dalam kebenaran, anak kita akan menerima juga berkat kebenaran itu. Ayat 16 di sana dikatakan, sehingga orang-orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah. Dan Tuhan akan menyatakan, saudara, perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan yang tidak. Ya, karena itu mari kita setia, saudara. Setia untuk hidup dalam kebenaran. Setia untuk melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Mari kita setia untuk terus hidup dalam ketaatan, supaya bukan kutuk yang kita akan alami dan keturunan kita alami. Saya sudah banyak melihat orang-orang Kristen yang hidup di bawah kutuk. Ya, kutuk keturunan terutama. Orang tua yang hidup dalam kuasa kegelapan, melakukan dosa, perkataan-perkataan yang ya selama anaknya itu perkataan yang kotor diucapkan kepada anak itu, kutuk itu turun. Makanya saya mau ingatkan kepada saudara yang sudah mengerti kebenaran. Mari saudara yang sudah mengerti kebenaran, putuskan setiap kutuk keturunan itu. Dan kita mau terus hidup sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran, saudara, ya. Kita mau sungguh-sungguh melihat ya berkat-berkat Tuhan tercurah dan bukan kutuk. Saudara bisa memperkatakan, aku putuskan setiap kutuk turun-temurun dari nenek moyangku. Aku putuskan sampai di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidupku dan anak-anakku tidak akan menanggung kutuk itu. Karena kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Kristus. Dan kami dan seisi rumah kami hari ini harus hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ada pilihan lain bagi kita hari-hari ini selain hidup di dalam kebenaran. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk bisa menikmati kebahagiaan bahkan hidup yang kekal. Hanya kebenaran firman yang bisa menjadi jaminan bagi kita hari-hari ini untuk tetap hidup kuat dan melekat pada Tuhan. Ya, jadi saudara, mari kita jangan bermain-main lagi dengan dosa. Mari kita jangan bermain-main lagi dengan semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup melakukan kebenaran. Mari kita hanya mau berkata, Tuhan, hidup kami hanya untuk melakukan kebenaran-Mu.
agar kami boleh terlepas dan terbebas dari setiap kutuk yang dapat turun kepada keturunan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukannya. Mari saudara, ya saya percaya ketika kita mau untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan terlebih rindu untuk membawa kita dalam segala jalan kebenarannya. Biar kita mau senantiasa berkata kepada Tuhan, kalau aku hidup bagimu. Mata kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kami. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, supaya kami diberikan kekuatan untuk hidup melekat pada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kalau kami mau hidup bagi Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih karunia-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, supaya anugerah-Mu turun atas kehidupan kami. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami tetap menyembah, mata kami tetap tertuju kepadamu. Tidak ada hal lain yang bisa menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami. Kami klaim di dalam nama Yesus, suami-suami hidup takut Tuhan, bertobat menjadi imam. Istri-istri juga hidup menjadi penolong yang sepadan. Di dalam nama Yesus kami bawa rumah tangga kami dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak hidup takut akan Tuhan, sehingga diberkati dalam studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan jodoh mereka. Kami berdoa keluarga besar kami, mulai dari orang tua, oma, opa, bahkan para single parent, Tuhan di hari tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Bahkan seluruh anggota keluarga kami Tuhan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kami terus berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kalau ada dosa yang masih kami simpan, Tuhan ampuni dan sucikan. Kalau ada kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah terjadi kesembuhan dan bawa kami untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat. Sembuhkan secara kejiwaan kami Tuhan, agar jiwa kami disembuhkan. Ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang ada di luar sana. Mereka yang sedang mengalami sakit fisik, secara sakit jiwa juga tertekan, ada persoalan masalah, Tuhan kami berdoa. Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sedang bergumul ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, bahkan apapun Tuhan yang tidak berkenan, Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, perjudian, narkoba, kami lepaskan dalam nama Yesus. Bahkan semua ikatan-ikatan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, depresi, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, persoalan masalah yang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapa, Engkau juga Tuhan yang terus memberikan Tuhan kepada setiap kami Bapa kepekaan yang lebih lagi untuk boleh melepaskan diri dari setiap dosa-dosa yang merintangi kami untuk berlari mencapai keperkenanan Tuhan.
Berkati Tuhan setiap orang-orang yang hari ini bergumul untuk punya keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap orang yang berkekurangan. Tuhan mencukupkan, bahkan biar iman kami hanya kami taruh kepada Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Kami terus juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan Tuhan untuk melepaskan dari masalah dalam rumah tangga, hutang piutang, bahkan apapun Tuhan menjadi jawaban. Lepaskan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Kristus tercurah. Kami ikat segala roh-roh kekerasan, kerusuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Diberkati tanah Indonesia, perekonomiannya, pemerintahnya diberkati Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan Engkau menyertai seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan berdasarkan takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona ini, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami juga mengangkat tangan untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah. Engkau menjaga damai sejahtera atas bangsa-bangsa ini. Mereka yang terus setia berdoa, Tuhan jagai dan lindungi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini agar orang yang lain juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.